Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Sukacita bagi saya dapat kembali menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan karena kita percaya sama seperti yang Yesus katakan, manusia hidup bukan dari roti saja, bukan dari makanan jasmani saja, tetapi juga dari setiap perkataan Allah atau firman yang keluar dari mulut Allah yang membuat hidup kita kuat menghadapi apapun, yang membuat hidup kita tangguh menyikapi apapun. Kita tetap bersukacita karena firman yang memampukan kita. Karena itu melalui program ini saya kembali mengajak setiap kita umat Tuhan untuk sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Ya, kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapak, terima kasih buat hari yang dahsyat, hari yang luar biasa. Hari di mana kami mengecap kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Dan kami bersyukur kalau hari ini kami kembali mendapatkan kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 10 dan ayat yang ke-11. 1 Yohanes 4 ayat 10 dan 11. Firman Tuhan bilang begini, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Sama-sama bilang sama saya, Allah telah mengasihi saya. Amin saudara, Allah telah mengasihi kita. Karena kita tahu Allah sudah mengasihi kita, maka hidup kita pun harus mengikuti apa yang Allah sudah ajarkan buat kita tentunya. Ya, makanya firman Tuhan katakan, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi jelas bukti bahwa kita adalah pribadi yang dikasihi Allah adalah ketika kita tahu bahwa dosa-dosa kita diampuni. Bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena amal ibadah kita, tetapi karena kasih karunia, karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita dikasihi Allah, kita diampuni dosa-dosa kita. Maka ayat 11, perhatikan saudara. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi saudara dan saya, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Jadi kenapa kita harus mengasihi? Sederhana, bukan karena orang mengasihi kita. Oh, karena kamu mengasihi saya, maka saya mengasihi kamu. Karena kalau sampai demikian, maka ketika orang melakukan sesuatu yang jahat sama kita, kita juga bilang, oh kamu bisa jahat sama saya bisa lebih jahat sama kamu. Karena dasarnya kita mengasihi bukan karena kita sudah dikasihi Tuhan, tapi karena kita dikasihi manusia. Itu salah. Nah, yang benar adalah inilah kasih itu. Nah, garis bawahi itu saudara. Inilah kasih itu, Allah telah mengasihi kita dan memberikan anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi kita pribadi yang sudah dikasihi, Allah memberikan contohnya buat hidup kita, maka kita harus mengasihi sesama kita. Jadi ingat ya, dasar kita mengasihi bukan karena kita mendapatkan kasih dari sesama kita, bukan karena kita dikasihi manusia, tapi karena Allah mengasihi kita. Itu sebabnya kalau kita nggak dikasihi manusia pun, kalau kita tahu kita dikasihi Allah dan Allah memberikan teladannya buat kita agar kita mengasihi sesama manusia yang sekalipun manusia itu tidak mengasihi kita, maka kita tetap bersukacita dapat mengasihi orang-orang tersebut. Itu sebabnya kenapa Yesus berkata ketika ada seorang ahli Taurat menanyakan kepada Yesus, guru hukum mana yang terutama? Yesus bilang dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itu hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu. Yang sama dengan itu maksudnya apa? Yang juga sama-sama terutama.
Jadi yang terutama ada yang pertama, dan terutama yang kedua adalah apa? Kasihilah sesamamu manusia sama seperti dirimu sendiri. Di ayat 40 Yesus closing statement, saudara. Yesus bilang begini, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Maksudnya apa? Kalau Alkitab diperas, ya kan, sarinya itu ini. Kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan hukum yang sama dengan itu adalah kasih samamu manusia. Jadi nggak bisa bilang saya mengasihi Allah pendeta. Oh, saya mengasihi Tuhan Yesus, saya mencintai Tuhan Yesus. Tetapi kalau engkau membenci saudaramu, engkau belum sejalan dengan hukum itu, gitu loh. Karena itu hukum yang terutama. Jadi hukum terutama ada yang pertama kasih Tuhan Allahmu, hukum yang terutama juga yang kedua adalah kasih sama manusia. Itu hukum yang terutama, dan itu jelas Yesus katakan. Jadi akhirnya kita tahu bahwa kita mengasihi bukan karena orang mengasihi kita, no. Kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Sehingga ketika kita tahu bahwa saya terlebih dahulu sudah dikasihi Allah dengan cara apa? Diampuni dosa saya, diampuni pelanggaran saya, dosa dan pelanggaran saya tidak diperhitungkan, maka saya pun harus mengasihi sesama saya yang mungkin pernah berbuat salah sama saya, yang mungkin pernah menyakiti dengan perkataannya, yang mungkin pernah mengecewakan saya. Ampuni dia, kasihi dia, karena engkau terlebih dahulu dikasihi Allah, engkau terlebih dahulu diampuni dosa dan pelanggaranmu, maka lakukan itu. Saya ajak setiap kita anak-anak Tuhan hari ini secara khusus untuk sama-sama yuk belajar. Proses oke, tetapi kita mesti tahu bertumbuh. Ayo dewasa, ayo kita tahu proses harus menghasilkan sesuatu yang berubah dari kemarin sampai hari ini. Kita harus mengalami, sehingga akhirnya kita belajar untuk mengasihi. Ya, istri-istri kasihi suamimu, suami-suami kasih istrimu, orang-orang tua kasih anak-anakmu, anak-anak kasih orang tua, mertua kasih menantumu, demikian pula sebaliknya menantu-menantu kasih orang tua, kasih mertua. Saya percaya ketika kita melakukan bagian kita taat, kita mengasihi karena Yesus terlebih dahulu mengasihi kita, maka engkau akan melihat bagaimana kasih Allah digenapi dalam hidupmu. Kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, terima kasih. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kami, sungguh kasih karunia, sungguh anugerah, sungguh kemurahan Tuhan itu nyata bagi kami. Dan secara khusus hari ini firman sudah terbentang bagi kami. Tuhan tolong kami, untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Mampukan kami. Kami mengasihi karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kami. Kami mengasihi karena Tuhan memberikan kasih pengampunan, anugerah dalam kehidupan kami. Biarlah kami dimampukan untuk mengasihi bahkan kepada orang-orang yang membenci kami, menyakiti kami, mengecewakan kami, melukai kami. Hari ini firman-Mu memberikan kami kemampuan, kekuatan untuk mengasihi. Karena itu adalah hukum yang terutama bagi kami. Terima kasih Roh Kudus, berikan kami mampuan untuk kami dapat mengasihi sesama kami. Hamba berdoa juga buat yang sakit, karena hamba percaya disampaikan firman disembuhkan mereka. Lawatan Tuhan terjadi bagi kami. Yang lemah dikuatkan, yang bimbang diteguhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.